Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman udah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali sharing-sharing di video-video saya bermanfaat ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Hani Fitri. Komennya di sebelah kanan atau kiri ya, silahkan disimak. Mau tanya Pak, apakah musim hujan ini ada pengaruhnya bagi penderita asam lambung? Karena akhir-akhir ini di perut saya seperti ada banyak gas. Oh iya Pak, kata dokter saya ada gastritis. Tapi sepertinya saya sudah ada GERD-nya karena kadang dada atau tenggorokan panas, ya, mulut asam dan lidah putih. Oke Kak Ani Fitri. Kalau menurut saya ya Kak Ani Fitri ya, kalau musim hujan itu tidak berpengaruh kecuali kalau kita di musim hujan itu sambil kita melaksanakan aktivitas semisal kita apa motoran dengan kondisi hujan menimbulkan tubuh ini capek ya, sehingga kalau capek itu kan memicu stres ya dalam tubuh, itu bisa. Namun kalau kakak musim hujan aktivitasnya biasa-biasa saja, istilahnya itu tidak terkena hujan di luar, tidak aktivitas berlebihan juga, sepertinya tidak ada permasalahan ya. Kalau asam lambung itu kalau kakak merasakan ada banyak gas, apakah bisa jadi kakak berpikir terlalu stres atau terlalu khawatir, bisa jadi. Kemudian pola makan juga diperhatikan, apakah makanannya mungkin konsumsi makanannya seperti apa gitu ya. Terkadang makanan kita ini ada aja kita ini makan makanan yang dipantang atau makanan yang menimbulkan tubuh kita ini sulit dicerna lah ya. Sebenarnya teman-teman ya, ketika kita mengalami GERD ya, itu kenapa kok makanan harus dipantang? Karena tidak semua makanan bisa dicerna oleh ini enzim pencernaan kita. Ya, tidak semuanya itu bisa dicerna sempurna lah seperti itu, sehingga menimbulkan banyak gas atau bergas. Stres juga bisa, teman-teman. Stres itu juga bisa menimbulkan banyak gas ya, karena ketika kita stres, pencernaan kita ini melambat. Nah, ketika pencernaan melambat, ya, biasanya itu bisa menimbulkan pencernaan tidak sempurna sehingga bisa menimbulkan banyak gas bisa, ya. Itu salah satu faktor saja. Kalau kata dokter kakak ada gastritis, silakan diperhatikan saja Kak Ani Fitri. Kalau gastritis kan sering perih atau panas atau ulu hati sakit, gitu ya. Jadi permasalahannya di lambung, di bawah dada. Kalau memang ada gastritis, kemudian kakak juga ada GERD ya, karena terkadang dada atau tenggorokan panas itu udah ke tahap hampir terjadi LPR ya. Jadi yang naik itu cairan asam lambungnya, mulut asam jelas itu ya. Kemudian lidah putih itu juga bawaan ya, seperti itu. Diatasi gastritisnya dulu, Kak Ani Fitri, gastritisnya disembuhkan dulu, harus sembuh gastritisnya. Dan mohon maaf kalau saya gastritis itu tidak mengkonsumsi obat lambung malahan, gitu ya. Jadi kita kan diresepin biasanya itu obat penekan asam lambung, obat PPI, entah omeprazol, lansoprazol, atau obat-obatan lain ya. Kalau itu kita memulihkan gastritis itu malah nggak diminum kalau menurut cara saya atau pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sepaham atau mau meniru cara saya, silakan. Di sini saya tidak ada unsur pemaksaan karena kita bebas ya, belajar bebas, menerapkannya juga bebas, silahkan gitu ya. Namun kalau pengalaman saya, pemulihan gastritis itu malah tidak boleh mengkonsumsi obat lambung. Nah, Kak Ani Fitri, minum aja pati garut atau air kanji. Jangan lupa madu. Ya, madu itu sangat-sangat penting sekali. Madu hitam pahit saya lagi habis, sehingga saya mengkonsumsi madu Freshmark. Freshmark itu madu simpenan istilahnya. Jadi madu cadangan. Saya punya Freshmark 2 botol ya. Memang itu saya bikin cadangan kalau semisal madu hitam saya habis, saya mengkonsumsi madunya madu Freshmark. Madu Freshmark itu madu yang sudah ada kunyitnya. Kalau teman-teman mau belinya di TikTok saya ganti ya karena yang lama kena ban. Sekarang TikTok saya namanya Ruby barang murah berkualitas gitu. Silakan kalau mau cari, silakan. Kita taruh di samping ini untuk gambar dari TikTok saya ya. Jadi saya sekarang menggunakan itu. Oke Kak Ani Fitri, seperti itu. Kalau menurut saya
asam lambung ini dia akan bisa ideal kalau kita kembalikan lagi ke keasaman dari asam lambungnya. Gitu ya. Tapi kalau ada gastritis, ini mohon maaf, gastritis harus sembuh dulu. Contohnya saya tadi, saya habis perjalanan dari Mojokerto ke sini. Sebelum perjalanan saya makan. Nah, karena makan ya, kemudian untuk aktivitas, untuk nyetir konsen tinggi ya. Pencernaan yang harusnya mengelola makanan itu dia stop karena kita lagi fokus untuk stres, untuk nyetir, fokus. Akhirnya agak bergas tadi. Jadi akhirnya saya pelan-pelan berhenti, rileks biar pencernaan turun, kemudian untuk lebih mempercepat saya minum cuka apel gitu. Karena tidak ada gastritis, minum cuka apel aman. Gitu Kak Ani Fitri. Cuka apel itu ya dia tuh membantu keasaman dari asam lambung kita itu bagus sekali. Jadi kalau saya kemana-mana itu bawa cuka apel, bawa propolis. Kemarin ada teman-teman yang tanya propolis yang saya gunakan, eh, ada yang tanya suplemen yang saya gunakan, saya pakai propolis, kemudian saya pakai probiotik cuka apel, terkadang juga pakai tape singkong, kemudian saya juga pakai madu. Madu itu pasti, madunya di belakangnya nanti aja di video selanjutnya saya paparkan untuk suplemen yang saya gunakan. Madu selalu pakai juga, gitu ya. Kemudian VCO, VCO itu enggak ada di sini. VCO itu eh minyak kelapa, teman-teman. Jadi dia itu virgin coconut oil. Dia itu lemak baik. Itu juga bagus. Jadi saya konsumsi itu. Oke, gitu Kak Ani Fitri. Karena ini ada dada panas, tapi katanya dokter ada gastritis, silahkan dipahami dulu. Apakah Kak Ani Fitri ada gastritisnya ini seberapa parah lah istilahnya. Kak Ani Fitri perhatikan saja di perut itu sering perih atau panas gitu ya, atau ulu hati sakit. Kalau memang iya berarti tidak boleh makan yang asam-asam, pedas tidak boleh, berlemak tidak boleh. Gastritis disembuhkan dulu, baru nanti GERD-nya dia akan otomatis membaik. Atau kalau GERD-nya nanti belum membaik, kita bantu dengan betain HCl atau cuka apel, gitu ya. Dan bisa rutin puasa untuk pemulihan dari asam lambung secara alami. Ya teman-teman, sekian dari saya video kali ini ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya paparkan. Silakan cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.